Baik, selamat pagi rekan-rekan pelatihan drone Agra 30 di mana saja rekan-rekan berada. Saya akan mencoba membuat video sederhana untuk berbagi kepada rekan-rekan sekalian bagaimana kita memplot area untuk melakukan kegiatan terbang drone Agra 30 guna penyemprotan dan tabur benih. Pertama yang kita lakukan, hidupkan drone. Untuk plot area ini, wajib drone terhubung dengan internet, jaringan internet, karena yang akan kita akses adalah Google Map. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, apabila hendak membuat plot area, minimal drone, minimal remote, itu harus terhubung dengan jaringan internet. Kalau tidak ada wifi di rumah kita, mungkin bisa pakai hotspot dari jaringan komunikasi dari handphone kita. Baik, yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Agri Assistant, dan untuk membuat plot ini tidak perlu drone menyala. Drone tidak perlu menyala. Saya sangat menganjurkan pembuatan plot area untuk penyiraman dan hambur benih ini dilakukan jangan di lapangan. Kita dapat merencanakan area terbang kita, ketinggian, kecepatan, bukaan, dan lain sebagainya itu kita buat semuanya di rumah sebelum kita menuju ke lokasi penyemprotan. Jadi kita sambil di rumah, sambil santai, sambil ngopi, kita sudah plot merencanakan semua. Baru nanti sampai di lapangan tinggal kita slide untuk kemudian drone bekerja secara otomatis. Setelah aplikasi terbuka, pastikan dia terkonek, pilih bagian connect sebelah kiri bawah, kemudian pilih H16 YK20. Apabila saya tekan OK dan dia terhubung nantinya dengan drone, maka nanti akan ada notifikasi di remote bahwa telah terkoneksi dengan suara connected. Nah, tapi karena ini kita tidak terhubung dengan drone, maka langsung kita masuk saja di ground plan. Klik ground plan. Setelah masuk di sini, saya ngambil contoh satu area yang saya bikin ini kayak sudah ada petakan sawah. Langsung saya pilih new plot. Saya pilih map station. Isi nomor handphone kita 082329272868. Ini tergantung ya. Teman-teman punya nomor handphone, silakan isi di situ. Kemudian kasih nama tempat. Jadi misalnya kita kan sudah kenal. Misalnya kita punya sawah ini, tulis namanya sawah 1 misalnya. Nama lokasi ini tergantung teman-teman ya, supaya teman-teman mudah ingat. Nah, kalau sudah pernah kasih nama sawah 1, berikutnya di sawah berikutnya kasih nama sawah yang berbeda. Oke. Untuk menggeser keyboard ke bawah, tekan tombol panah di sebelah kiri ini. Oke, kemudian pilih confirm. Nanti akan muncul point here. Kemudian ada tambahan tombol boundary point dan obstacle point. Oke, saya mulai diperbesar saja. Kita mulai misalnya untuk pembuatan poin ini pastikan titik terbang kita itu kita sudah tahu ya. Misalnya kita berada di titik terbang kita, nanti kita berada di sini. Kita dengan drone nanti ada di sini. Nah, nanti drone itu dia akan naik 5 meter dulu, terus kemudian dia akan ke titik start. Terus dia mulai masuk ke grid, jalan sesuai dengan ini. Ambil contoh misalnya saya di sini, drone akan memulai start di sini. Nah, berarti saya mulainya dari sudut sini. Nah, ini beda-beda ya. Tergantung teman-teman punya titik berdiri. Kalau teman-teman titik berdiri di sini, bagusnya di sini juga, mulai dari sini. Hanya saya saran, kalau bisa untuk plot area, mulainya dari titik kanan ke kiri dulu. Jadi saya ambil contoh, saya bikin satu di sini, ini ke kanan dulu, dari kanan. Boundary point. Add boundary point successfully. Saya bikin satu lagi ke kiri boundary. Kemudian saya ke atas titik 3 di sini. Add boundary point successfully. Baru titik 4-nya di sini. Boundary. Add boundary point successfully. Okay. Berarti total panjang areal persawahan yang akan kita hambur benih ini panjangnya sekitar 100
93 meter, kemudian lebarnya sekitar 50 meter. Oke, setelah kita plot dengan membuat 4 titik, lantas kita save. Ini save lagi 08 23 29 27 28 68. Saya bikin sawah, misalnya sawah 5. Oke, saya ke bawah, kemudian saya confirm. Continue mapping, jangan ya, pilih no. Ini kalau teman-teman pilih continue mapping, ini prosesnya sama seperti nanti langsung keluar tinggi dan kecepatan. Begitu teman-teman confirm, pilih jenis apa yang mau ditabur, misalnya ini lahan padi dan lain sebagainya, teman-teman confirm, langsung nanti muncul gambar slide yang warna kuning itu. Jadi ini kita sudah save, kita pilih no saja. Bagaimana caranya memanggil plot area yang tadi kita sudah bikin? Misalnya ini kita sudah bikin di rumah, terus kemudian kita datang ke persawahan, kita mau terbang. Nah, kita panggil area yang sudah kita plot itu, kita bisa tekan tombol kiri bagian atas di layar, ada 3 itu garis, klik di situ. Kemudian cari nama area yang sudah kita plot tadi malam di rumah. Saya kan sudah bikin tadi malam itu, misalnya tadi kita bikin sawah 5, kita buka, klik, terbuka. Kemudian kita pilih call job. Nah, ini choose tipe yang akan kita hambur, misalnya beras, rice, road tipe, block. Karena dia per blok ya. Nah, kita pilih confirm. Publish task success. Oke, setelah buka, confirm. Nah, kita pingin mengatur dia punya kerapatan tabur ya, kerapatan tabur. Nah, atau ingin merubah poin-poin ini, ini kurang lebar, atau di bagian sebelah sini dan sini itu ada obstacle, kita mau kasih geser ke kanan sedikit. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk di road adjust. Untuk kerapatan itu yang warna hijau-hijau ini, itu namanya spacing atau grid. Itu bisa tambah dan kurang. Semakin dia banyak, berarti semakin lebar jaraknya, maka akan semakin singkat juga proses terbangnya. Ya, semakin banyak, semakin kecil nilainya, gridnya, maka dia akan lama juga waktu terbangnya. Tapi kerapatan ini tergantung ya. Kalau beras itu yang sudah kami coba pakai Agra 30 itu kerapatan kami bikin di angka 6 meter. Itu dia area hamburnya ya. Jadi dia punya grid pertama, dia dari sini ke sini dia hambur. Dari grid yang kedua ke sini lagi itu berasnya nggak numpuk. Jadi kita pakai default 6 meter. Nah, kemudian kita pilih lagi di bagian sini. Teman-teman cari identification itu, klik. Nah, ini fungsinya untuk pilih choose all. Nah, kalau pilih satu misalnya ini. Nah, ini misalnya di bagian sini ya. Saya klik, ini bisa diklik ya. Garis-garis ini bisa diklik. Bisa diklik satu-satu. Sorry. Contoh, saya pengen geser yang ini saja untuk masuk, karena di garis ini itu saya pengen kasih masuk, karena di sini itu ada obstacle yang harus saya hindari. Nah, ini saya bisa kasih masuk dia. Ke dalam sana. Kalau tidak, saya pilih choose all, kemudian saya tekan tanda tambah. Nah, nanti jadi gini Om. Nah, jadi Om perhatikan. Ini kan ada bedeng. Kan bedengnya tidak perlu kita simpan. Kita semprot ya. Jadi kita kasih masuk gini. Nah, nanti area penyemprotannya dia kayak begini. Jadi dia tidak semprot sampai di bedeng. Di dalam bedeng sedikit drone akan terbang di situ. Oke? Nanti teman-teman latih sendiri ya. Nah, biasanya kita bikin di nilai 2,5 sampai 3 atau di 2 meter. Nah, kayak gini. Oke, saya oke. Kemudian apabila teman-teman sudah selesai dalam misi ini, kemudian mau bikin misi selanjutnya terbang lagi, teman-teman bisa aja geser misi ini ke petak yang ini. Kan ini petaknya sama nih. Bagaimana caranya? Pilih sama road adjust, kemudian pilih ini,
terus kemudian pilih road setting. Nah, ini bisa ditarik ke sana, digeser. Nah, ini teman-teman bisa geser nih. Nah, teman-teman bisa geser ke sana. Nah, geser ini juga untuk keperluan apabila ada obstacle di sekitar plot area yang sudah kita buat, itu kita bisa geser sebagaimana yang kita latihan sama-sama kemarin. Oke? Kita pilih oke. Lalu sudah beres semua, kita lihat sudah beres semua. Nah, kita tinggal start. Hanya sedikit masukan om-om sekalian. Pada saat kita plot area, sebaiknya tidak melebihi 1 hektar. Itu saran saya ya, saran saya. Jadi kalau plot area sebaiknya kita bikin 100 per 100 dulu. 100 panjang, 100 lebar. Kalau bikin di bawah itu bisa Om Rahmat? Bisa. Jadi misalnya kita bikin 50 lebar, panjang 100. Itu bisa begitu. Atau mau bikin 25 kali 25, bisa juga. Yang jelas, jangan plot area bikin yang langsung 300 meter kali 200 meter. Jangan. Kita bikinnya per 100 dulu kita terbang. Ya, supaya nanti kalau sudah teman-teman punya jam terbang tinggi, teman-teman silakan mau bikin 200 kali 200 langsung, atau tapi Om Rahmat panjang sawah kami ini 200 meter ke 100 meter. Oke, itu nanti. Tapi kita bikinnya plot areanya, kita plot 100-100 dulu ya. Oke, jadi nanti 100 sudah selesai, kita lanjut ke area berikutnya yang tadi belum tersemprot, kita plot areanya lagi di situ. Oke, setelah itu kita tekan start. Nah, kalau kita tekan start, nanti kan ada muncul satu kotak dialog. Itu kalau dia terhubung. Kalau remote ini terhubung dengan drone yang sudah dalam keadaan menyala dan standby, nanti ada muncul, kita atur kecepatan terbang dan ketinggian terbang. Nah, kecepatan terbang dan ketinggian terbang itu kita atur, kita confirm, langsung ada muncul kotak dialog lagi satu, yang ada warna kuningnya, kita tinggal klik tahan, terus tarik, dan drone akan terbang. Nah, kenapa pada saat pelatihan kami tidak pernah menggunakan mode itu pada saat drone sedang berada di ground, di darat? Kami minta teman-teman untuk arming, kemudian kami minta teman-teman take off dengan manual, terus kami minta teman-teman naik secara sendiri. Itu untuk memastikan bahwa teman-teman dapat mengidentifikasi bahwa drone ini berada di ketinggian yang cukup aman dari obstacle di sekitar. Takutnya kita kasih naik manual di ketinggian 6 meter, pada saat dia naik, dia menuju ke tempat di mana seharusnya dia mulai titik start, itu di sana ada obstacle. Nah, tapi kalau di hamparan sawah kemudian tidak ada obstacle, boleh teman-teman pakai slide yang warna kuning itu. Namun apabila di sana ada obstacle, sebaiknya teman-teman arming, naikkan drone secara manual di ketinggian tertentu, terus teman-teman cari titik aman sampai drone berada di titik start, lalu teman-teman klik start slide. Nah, ada yang kelupaan. Nih, ini yang saya lihat. Ini kan tadinya teman-teman kita punya drone ada di sini misalnya. Dia punya titik start di sini, maka nanti dia finishnya ke sana. Nah, teman-teman bisa merubah titik start ini. Caranya pilih road adjust lagi, kemudian pilih road type. Nah, ini. Kita cari dulu ya. Road type spacing. Oke. Ternyata di menu ini tidak tersedia ya. Kalau kemarin bisa import di drone yang berbeda. Nah, jadi saran saya, teman-teman berada di mana, jangan nanti teman-teman ada di sini, terus titik terbangnya di sini ya. Kalau teman-teman bikin, atau teman-teman berdirinya di sini, tempat aman, misalnya tempat di sini yang paling aman, dia minim dari obstacle dan sebagainya, kita take off-nya bisa di sini Om. Nah, berarti kita bikin plot area yang nantinya titik startnya itu kalau bisa dimulai dari sini, dari titik sini ya. Jangan di sini karena kasihan nanti drone buang tenaga, dia buang baterai. Dia harus take off di sini, kemudian dia ke sini dulu baru dia start. Kalau bisa dari sini dia terbang, dia ke sini langsung dia start. Nah, berarti kita plot areanya bukan dari sini ke sini. Pokoknya titik kedua itulah titik nanti dia start. Nah, jadi kalau kita di sini, kita mau bikin dia punya titik start di sini, berarti plot areanya bukan dari sini.
tapi dari sini nomor 1, nomor 2. Intinya begitu. Titik start itu ada di nomor 2. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Nanti apabila ada pertanyaan lain berkembang, teman-teman dapat menghubungi saya di nomor yang teman-teman sudah simpan, yaitu di 082329272868. Semoga sedikit informasi ini dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam melakukan perencanaan terbang guna memperlancar kegiatan penyemprotan bahkan tabur benih di areal persawahan milik bapak-bapak sekalian. Terima kasih banyak. Sukses menyertai kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.